Kesalahan leadership apa yang Pak Hermanto bisa lihat? Kan Pak Hermanto sekarang ibaratnya fokusnya di Tancort, di mana ini Yes. adalah sebuah Holding. holding. Jadi bisnisnya Pak Hermanto mirip seperti private equity dengan duit sendiri ya, di mana caplok-caplok perusahaan, pengendali. Ya. Berarti udah lihat banyak manajemen, banyak CEO, mungkin Yes. meeting ya sebulan banyak gitu kan CEO-nya. Ya tiap hari lah. Tiap hari kan Tiap bahkan. hari. Kesalahan leadership apa sih Pak yang dilakuin sama CEO itu biasa mungkin top 3 kesalahannya itu apa biasanya dalam running sebuah operation yang pengendali itu Pak Hermanto? Pertama, terlalu apa ya, negatif melihat kondisi, ya. Sehingga pada akhirnya dia nggak berani memberi satu pertumbuhan yang tinggi. Itu menurut saya satu kesalahan, karena potensi market ini kan besar sekali. Banyak perusahaan yang market share-nya itu masih di bawah bahkan 5%, tapi tidak berani untuk bertumbuh double digit. Kan lucu bagi saya, karena market itu begitu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka di zona nyaman misalnya. Karena mereka untuk bertumbuh itu pasti mereka harus berpikir lebih banyak, strategi-strateginya harus melakukan analisa, melakukan survei, melakukan perubahan, termasuk struktur ya. Nah itu kan satu tantangan ya. Dan banyak orang kan kalau sudah di zona nyaman kan nggak mau melakukan itu. Ya. Udahlah, yang penting sudah seperti inilah. Ngapain mesti melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, yang ketiga biasanya yang suka cari-cari alasan. Jadi alasannya dicari-cari. Oke, faktor Supaya makroekonomi gitu. macam-macam yang hal-hal yang sesungguhnya nggak ada hubungannya dengan company. Ya. Itu faktor-faktor eksternal yang Nggak bisa kita dikontrol. nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ngapain you mesti dijadikan satu reason, satu alasan, tapi pada akhirnya you tidak mau berubah kan. Oke, jadi itu 3 kesalahan manajemen ya Pak ya? Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, berarti manajemen seperti apa Pak yang Pak Hermanto cari? Kalau dari CEO nih, oh orangnya ini oke nih, ini bisa running perusahaan saya itu apa? Ya, yang tentu mempunyai apa ya, positive thinking itu pasti harus punya dulu. Ya. Karena kalau positif terus bersemangat, ya pada akhirnya untuk membuat suatu strategi itu kan strateginya biasanya bisa dijalankan dan bisa dicapai. Ya. Karena kita ingin satu tujuan yang besar, tapi habis itu tidak mau melakukan prosesnya, ya sama aja dengan nol. Betul. Ya kan? Betul. Jadi banyak sekali yang no action gitu, cuma digedein terus habis itu nggak ngapa-ngapain gitu. Oke. Nah, ini kan ada paradoks Pak, di mana kalau CEO yang bagus, itu biasanya mereka akan bekerja lebih semangat kalau ya dikasih ESOP lah, dikasih ESOP. Ya. Itu gimana caranya balance antara insentif? Karena ada hukum ekonomi yang bilang bahwa insentif yang drive semua human behavior. Semua manusia punya behavior kita drive pakai insentif. Nah gimana cara balance ya Pak antara CEO ini dan mungkin pembagian saham ke CEO-nya? Ya dari performance. Jadi setiap tahun kan ada pertumbuhan. Oke. Jadi kalau perusahaan itu bertumbuh, artinya kan kita ada space untuk dibagikan kepada tentu orang-orang yang berkontribusi. Dibaginya dari laba atau laba dong. Atau saham? Nggak pernah saham berarti? Bisa laba kalau perusahaannya sudah TBK, itu bisa saham. Oke. Tapi kalau perusahaan you masih tertutup, itu nggak bisa saham. Oke. Kenapa? Karena kalau perusahaan tertutup, harga sahamnya itu kan nanti terjadi perdebatan. Kalau misalnya karyawan atau mungkin sudah level tinggi ya, mungkin level CEO atau director, misalnya dia mau keluar, tapi dia mau ngelepas sahamnya. Nah kalau tertutup kan susah. Ya. You asalnya memberi, tapi waktu dia mau keluar, dia tidak mau dikasih X value, dia maunya X value gitu. Nah itu akhirnya kan you jadi nggak happy kan, betul nggak? Tapi kalau TBK nggak ada masalah, kan sudah ada harga pasar. CEO yang lebih hebat, itu mereka yang lebih visioner atau yang jago operasi Pak? Yang visioner. Oke, kenapa? Coba bisa jelaskan Pak. Karena kalau sudah mempunyai visi yang jangka panjang yang tajam ya untuk operasional kan bisa mencari timnya ya. Oke, jadi visioner lebih penting nih Pak? Iyalah. Dibanding cuma operational excellence saja kurang nih berarti ini? Kurang.
Karena Oke. kalau operation kan cuma satu aja. Oke. Padahal company itu tidak hanya membutuhkan excellent operation. Ya, Karena dia kompleks, betul. 360 degree. Cara bangun culture yang bertahan itu gimana Pak di sebuah company? Pak Hermanto mungkin karyawan berapa? 35.000 lebih ya? Iya, dan setiap tahun bertumbuhnya bisa double digit. Ya, bisa double digit Double karyawan, digit. luar biasa. Ini gimana Pak cara untuk set culture-nya itu kan ini kan saya tadi sempat jalan-jalan sedikit ya Pak di sini ya. Tiap ada Pak Hermanto semua, "Wah, Pak Hermanto," gitu. Semangat semangat. Semangat. Gimana cara bikin culture seperti itu? Ya, kami punya budaya ini kita samakan semua di seluruh perusahaan, Iya kayaknya agak sama yaitu tuh Pak, dari budaya desainer cinta. atas sampai bawah sama. Budayanya kami cinta. Hmm, Jadi customer focus, integrity, ada nasionalisme, tapi akhirnya N-nya kita masukkan di integrity, oke terus ada teamwork dan agility. oke. Karena ini penting untuk perusahaan yang lagi bertumbuh ya, Ya. mempunyai satu fondasi supaya kita itu kokoh. Oke. Perusahaan ini kan game capital allocation sebenarnya kan. Kalau di levelnya Pak Hermanto yang meeting adalah sebagai seorang capital allocator. Ibaratnya Warren Buffett kan juga sebenarnya pengusaha kan, di mana dia alokasi capitalnya. Gimana caranya Pak Hermanto pakai dari misalnya laba bersih ini, kapan dipakai ini untuk ekspansi lagi bisnisnya, kapan dipakai untuk branding, karena mungkin kita pakai case example Cleo kali ya mungkin ya. Karena Cleo ini kan yang masih relatif IPO-nya 2017 masih lebih baru dan growth-nya luar biasa. Apa sih yang membedakan dari mungkin segi kan Pak Hermanto udah jelasin tadi, dari packaging segala macam, kepedulian terhadap konsumen. Tapi saya rasa ada value yang lebih dibanding itu, yaitu branding, yang mungkin nggak dibahas sama banyak orang. Gimana cara kita sebagai seorang capital allocator yang bijak untuk alokasi capital-nya? Apakah ini dipakai untuk branding sekian kah? Untuk dipakai untuk capex beli mesin sekian kah? Itu gimana, Pak? Kalau Clio khusus capex-nya itu lebih banyak kita ekspansi pabrik. Jadi setiap tahun kami mentargetkan ada ketambahan pabrik 3 sampai 4 Oke. setiap tahunnya. Dan distribusi sekitar 50 Iya. 50 cabang. Jadi sekarang sudah ada 450 cabang Mhm. dengan 3.000 armada truk. Oke. Nah itu terus dikembangin. Karena Indonesia ini kan luas sekali, ada 17.000 pulau ya. Oke. Jadi kami baru akuisisi satu pabrik di NTT. Baru juga di beberapa lokasi di Sumatera. Termasuk sekarang ya kita ngalami musibah ya, ada bencana alam. Tapi kami ekspansi terus ke sana. Oke. Ini mungkin teman-teman yang nonton ini juga banyak yang investor, Pak. Mereka mungkin mau tahu dari pandangan Pak Hermanto. Pak Hermanto kan banyak berinvestasi ibaratnya walaupun pengendali ya, di perusahaan private dan ada perusahaan TBK sekarang. Itu apa sih yang dipilih, Pak? Kalau misalnya perusahaan TBK itu seperti apa, dan yang perusahaan private itu seperti apa? Ciri-cirinya tuh apa, Pak? Apakah ada sektor tertentu yang Pak Hermanto suka, forte-nya mungkin manufacturing, FMCG? Kalau sektor ya pasti sektornya itu ada benang merah dengan 8 subholding yang kami milikin. Kalau terlalu jauh kami nggak masuk ya. Nah faktor yang saya lihat biasa sih dari para CEO-nya di perusahaan tersebut. Ya kalau pimpinan dan direksi timnya itu bagus, wah saya eager sekali untuk masuk gitu. Karena kalau perusahaan sehat, timnya bagus, itu kalau untuk nge-push dorong untuk bisa meningkat beberapa kali lipat itu kan gampang. Tapi kalau perusahaannya itu dalam kondisi sakit atau perlu masuk ICU, itu kan berat itu. Yuk jangankan minta dia berlari, jalan aja mungkin sudah terseok-seok kan. Iya. Berarti masuk rumah sakit dong. Nah itu saya pasti nggak minat. Oke. Investment checklist-nya ada nggak, Pak? Misalnya laba bersihnya harus bertumbuh 20% minimal gitu. Oh enggak, saya enggak fokus di EBITDA atau laba, tapi kami melihat bahwa potensi dari perusahaan itu bisa dibawa bertumbuh itu secara jangka panjang dan Oke. menjadi yang terbesar di Oke. sektor usaha tersebut. Kenapa decision-nya akhirnya kan ada beberapa perusahaan kayak misalnya yang Pak Hermanto bilang tadi, yang dominate market share di Indonesia itu decide untuk go private, ya kan, yang di bidang air. Kenapa akhirnya Pak Hermanto decide untuk banyakin go public nih sekarang? Kalau perusahaan udah menjadi publik, itu kan berarti kontrolnya ini sudah lebih kuat. Ya. Terus dijalankan secara transparan, ya. Jadi di holding kami ini untuk ngawasin, untuk ngontrol itu lebih gampang. Ya. Karena mereka dimiliki oleh orang-orang yang bekerja. Jadi nggak hanya
shareholder saja. Hmm. Semua employer, maksudnya level-level tinggi itu semua menjadi shareholder. Ya.